Puluhan wirausaha di dalam negeri sangat menaruh perhatian terhadap berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 terutama dalam pemilihan presiden atau pilpres. Masalahnya, dunia usaha terkait erat dengan faktor keamanan dan kepercayaan dari pemerintah yang berkuasa. Karena itu, dinamika dunia usaha di dalam negeri dewasa ini cenderung agak longgar. Ekspansi maupun transaksi baru, misalnya, masih ditahan. Seperti kita ketahui, saat ini kan kita menunggu hasil pemilu ya dari KPU pada tanggal 20 Maret. Sebab Paulsen yang terpilih akan membentuk pemerintahan yang baru, berikut berbagai regulasi yang juga baru, atau bisa saja deregulasi. Saya juga sebagai wirausahawan ya gitu, merasakan bahwa wait and see gitu loh, bisnisnya mulai agak kendor ya. Hampir banyak dari teman-teman saya, termasuk saya juga, bisnisnya turun, apalagi kita ini ya. Kita ini supply ke pemerintah juga. Mereka juga dananya juga tersendat-sendat. Ya akhirnya mau bagaimana gitu loh. Setelah saya lihat memang situasi dan kondisi, mungkin saya sih inginnya ya terjadi yang namanya, kita nggak ngerti apa yang terjadi, tetapi kalau di sosial media itu bisa dilihat bahwa memang banyak sekali ya penemuan-penemuan di lapangan mengenai penyelenggaraan yang kurang baik. Nah yang menjadi sorotan kami dari wirausahawan adalah kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya melihat bagaimana setelah tanggal 20 gitu, apalagi dengan adanya banyak aksi-aksi juga ya yang dari ormas-ormas yang turun ke jalan ya, dan mereka ingin keadilan, mereka ingin sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Nah, tetapi kan kita juga sebagai pengusaha melihat bahwa hal tersebut tidak mudah buat kita. Jadi ya kita jalankan bisnis kita walaupun dalam tersendat, kita tetap survive. Menurut Dr. Katrin, panggilan akrabnya, efek yang sama juga dialami oleh kalangan investor asing yang akan masuk ke Indonesia. Ya iyalah, ya pasti investor juga akan melihat ya, tahu sendiri sekarang ini gitu, kebijakan-kebijakan hukum juga kan bisa bayangkan ya, kalau saya sendiri sampai sebenarnya sebagai bangsa dan negara, sebagai wirausaha juga agak bingung gitu, gimana yang namanya konstitusi bisa dirubah, hukum kok bisa gitu loh, tiba-tiba dirubah tanpa adanya rapat DPR RI ya. Nah hal itu juga akhirnya kan dilihat juga dari investor asing ya. Gitu. Mereka mau masuk ke Indonesia, mereka lihat hulunya siapa sih, walaupun sering sekali kita bicara hilirisasi ya nggak, hilirisasi ya, saya setuju sama hilirisasi, kita ingin memajukan pengusaha Indonesia, tetapi tetap kita juga butuh pengusaha ASEAN untuk invest di Indonesia. Tetapi kalau menurut saya ya belum tentulah, kalau situasi dan kondisi seperti ini, mungkin nanti setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden, lalu mereka lihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan apa ya kan. Nah, kurang lebih tahun 2025 akhir lah investor-investor baru berani masuk ke Indonesia. Sementara itu, analisis ekonomi global, sebagaimana dilansir KBA News TV dari laman The Diplomat edisi belum lama ini, menyebutkan bahwa siapapun yang memenangkan Pilpres 2024 di Indonesia, harus menjawab pertanyaan kunci mengenai masa depan negara ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, apakah Indonesia akan terus melangkah dengan percaya diri ke kancah global, atau akan tertahan oleh nasionalisme, proteksionisme, dan isolasionisme. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. At last